Halo semua, selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang apa itu tag heading dan apa saja fungsinya di HTML. Di sini langsung saja kita buka dulu aplikasi kursornya ya. Double klik saja. Nah, di sini kita sudah berada di folder belajar HTML-nya ya. Di sini kita langsung saja membuat file HTML baru ya untuk pertemuan kali ini. Kita klik new file. Lalu di sini kita beri nama pertemuan pertemuan 3 underscore heading ya. .html. Kita klik enter. Ini pertemuan gua, kita close saja. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu struktur dasar dari HTML-nya ya, dengan cara kita kita ketik HTML titik 2 5 ya. Kita klik tab atau enter di keyboard. Nah, di sini untuk title-nya kita ganti saja ya. Untuk title-nya kita ganti saja menjadi pertemuan 3 heading. Nah, di sini kita tidak perlu save ya karena auto save-nya sudah kita aktifkan. Nah, sekarang kita jalankan terlebih dahulu file pertemuan 3 ini di web browser ya. Kita masuk dulu ke foldernya. Nah, di sini kita masuk dulu. Nah, di sini sudah ada file pertemuan 3 ya. Kita klik kanan di filenya, kita klik kanan. Kita klik open wide dan Google Chrome. Oke, kita tunggu. Nah, di sini filenya sudah kita jalankan ya, pertemuan 3 heading. Nah, sekarang kedua aplikasi ini ya, aplikasi kursor dan Chrome-nya kita buka secara berdampingan ya, agar memudahkan kita saat mengedit dan melihat hasilnya. Di sini langsung saja di Chrome ini kita klik tombol Windows dan arah kanan ya, tombol Windows dan arah kanan. Nah, tekannya akan setengah seperti ini ya. Lalu untuk aplikasi kursornya kita masuk dulu ke kursornya. Nah, untuk aplikasi kursornya kita akan taruh di sebelah kiri dengan cara klik tombol Windows dan arah kiri. Nah, jadi ini akan berdampingan ya posisinya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kita ketika kita sudah mengedit ya di kursor, tinggal kita refresh saja di web browsernya ya sebelah kanan. Nah, kembali lagi ke pembahasan ya. Tag heading ini biasanya berfungsi untuk membuat judul seperti judul artikel, judul website, ataupun judul dan sub-sub judul. Untuk tag heading itu ada 6 tingkatan ya, atau bisa disebut ada 6 heading ya. Pertama ada tag H1 ya. Seperti ini ya, caranya kita ketik di tag body di sini ya. H1. Lalu kita tekan enter atau tab di keyboard ya. Nah, maka akan otomatis dibuatkan tag pembuka H1 ya. Tag pembuka H1 dan tag penutup H1. Misalnya di sini kita ketik ya. Sudah kita ketik judul makalah heading 1. Ini kita tidak perlu save ya karena auto save-nya sudah kita aktifkan. Jadi ketika ada perubahan di filenya itu sudah otomatis tersimpan. Nah, sekarang kita lihat di browsernya ya. Kita refresh dulu. Nah, ini adalah hasil dari tag heading 1 ya. Nah, tadi saya katakan ada 6 macam heading ya, dan untuk tag dari setiap tingkatannya itu diawali dengan H. Seperti heading 1 itu H1, heading 2 itu H2, dan seterusnya. Nah, apa perbedaan dari setiap heading tersebut? Nah, misal kita buat heading 2 di sini ya. Kita buat dulu, kita ketik H2, lalu enter. Kita ketik di sini. Judul makalah
heading 2. Nah, kita refresh di web browsernya. Nah, di sini kita lihat bahwa heading 1 itu lebih besar daripada heading 2 ya. Nah, heading 1 lebih besar daripada heading 2. Begitupun seterusnya ya, heading 3 lebih kecil sampai heading 6. Nah, kita coba buat heading 3 ya di sini. Kita ketik di sini heading 3, lalu enter, kita ketik di sini judul makalah heading 3. Ya. Kita refresh browsernya. Nah, jadi seperti ini tampilan untuk heading 3 ya. Nah, untuk heading 3 itu lebih kecil ya dari heading 1 dan 2 ya. Heading 3 lebih kecil dari heading 1 dan heading 2. Di sini kita buat dulu semua headingnya ya. Kita ketik di sini di bawah rapat judul makalah heading 4. Itu harapannya ada 5. Judul makalah heading 6. Bicara judul makalah heading 6. Lalu kita refresh dulu web browsernya ya. Kita refresh. Nah, di sini kita lihat perbedaannya ya, bahwa yang paling tinggi posisinya itu adalah heading 1. Nah, heading 1 ya, lalu heading 2, heading 3, dan seterusnya. Nah, untuk heading 1 itu biasanya kita gunakan untuk membuat judul website ya. Lalu heading 2 biasanya kita gunakan untuk judul artikel. Heading 3 untuk subjudul dan sisanya itu biasanya untuk sub-subjudul ya. Nah, di sini kita gabungkan tag heading dengan paragraf ya. Sebagai contoh, ya di sini kita hapus saja semua headingnya. Ya, nah sebagai judul kita menggunakan heading 2 ya. Kita ketik di sini H2. Nah, lalu enter. Di sini kita ketik judul makalah. Nah, lalu di bawahnya kita enter. Kita butuh paragraf ya. Kita ketik P di sini. Tag P ya untuk paragraf. Lalu kita gunakan lorem ya sebagai contoh. Kita ketik lorem lalu enter. Nah, di sini kita klik alt plus Z ya. Nah, biar ini muat ya. Memudahkan kita untuk mengedit. Nah, jadi konsep seperti ini ya, ini lebih sering kita gunakan untuk nanti ya saat pembuatan website. Ada heading dan ada paragraf. Nah, sekarang jika kita refresh browsernya, nah, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Nah, tadi judul makalah ini menggunakan tag heading 2. Nah, ini judul makalah ini menggunakan tag heading 2. Dan ketiga baris ini menggunakan tag back atau paragraf ya. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tonton video-video berikutnya. Terima kasih.